بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan pada pagi hari ini. Pada hari Ahad 24 Januari 2021 kita kembali bertemu di serial kajian Mukjizat Al-Quran atau serial kajian keajaiban Al-Quran As-Sunnah, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema Mukjizat Al-Quran tentang linguistik bersama Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Beliau merupakan founder Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Tak lupa kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan langsung memulai kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan langsung menyimak. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pertemuan kita, majelis kita sama-sama membacakan umul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, kalau sebelumnya kita lebih banyak membahas mukjizat Al-Quran dari segi saintifik, dari ayat-ayat sains, maka pada pagi hari ini kita akan membahas sisi lain Al-Quran, membahas mukjizat Al-Quran dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kebahasaan. Dari sisi linguistik, bagaimana nanti kita akan mempelajari struktur bahasa dalam Al-Quran, bagaimana sebuah ayat itu mengandung kata tertentu, dan lain sebagainya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto. Kepada Ustadz, kami persilakan dalam 1 jam ke depan untuk menyampaikan materinya. Kepada teman-teman sahabat Al-Quran yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung disampaikan di kolom Q&A. Dari mulai sekarang, kalau sudah terpikirkan, bisa langsung disampaikan. Baik, kepada Ustaz Hartanto kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Rekan-rekan, para asatidzah, ikhwani dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, Ahad 24 Januari 2021. Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang insya Allah Allah berkahi ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang memberatkan amal kebaikan kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani dan akhwati fillah, sebelumnya saya mohon maaf ini atas permintaan Dr. Yunus Daud, guru saya yang mulia. Akhirnya saya harus menyanggupi untuk mengisi acara ini. Semula saya minta barangkali ada tema yang lain, tetapi beliau menyodorkan tema yang lebih berat lagi, sehingga saya harus menyampaikan materi ini dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Saya akan berusaha, insya Allah, semoga beberapa menit ke depan kita akan memperdalam kandungan Al-Quran dari sisi linguistiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Dr. Yunus Daud dan rekan-rekan di komunitas kajian keajaiban Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tambahkan barakah kepada antum semuanya. Ikhwani dan akhwati fillah, di surah Yusuf ayat yang ke-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, Al-Quran ini, Qur'anan Arabiyya, berupa Qur'anan sebagai Quran dan juga bacaan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengoptimalkan akal untuk memikirkan apa yang dikandung dari Al-Quran ini. Bertolak dari ayat ini, hendaknya kita selalu penasaran dengan kandungan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa kitabnya yang terakhir ini, kitab penutup para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat yang lain, di surah Fussilat ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun fussilat ayatuhu. Kitab ini fussilat ayatuhu. Ayatnya dijelaskan secara rinci, Qur'anan Arabiyya. Dia sebagai bacaan dalam bahasa Arab liqaumin ya'lamun, bagi umat, bagi golongan yang ingin mengetahui, umat yang mencari ilmu, kaum yang mencari ilmu, atau kaum yang memiliki ilmu. Ini juga mengingatkan kepada kita semuanya betapa kedudukan bahasa Arab di dalam Al-Quran ini sangat luar biasa. Dan juga ada beberapa ayat yang lain yang Allah tegaskan tentang kemurnian bahasa Arab di dalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran ini. Dan bisa di share screen, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Bisa di share screen? Iya, insya Allah, siap. Ya, ikhwan dan akhwati fillah. Ya. Berbicara tentang Al-Quran, kita tidak akan pernah kehabisan ilmu, tidak akan pernah ada usainya membahas kandungan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mukjizat yang satu-satunya, barangkali mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan sampai akhir zaman, dan tidak ada mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sampaikan kepada para nabi selain Rasulullah SAW yang bersifat terus-menerus, kontinu sampai akhir zaman bahkan. Dan bahkan mukjizat Rasulullah SAW yang lain selain Al-Quran selesai pada masa itu, dan tidak kebanyakan tidak bisa kita saksikan di masa sekarang. Tapi Al-Quran ini merupakan mukjizat yang bersifat abadi sampai akhir zaman.
kalau kita perhatikan definisi Al-Quran sendiri merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampainya wahyu Al-Quran ini bukan seperti kita belajar dari guru kita atau bagaimana kita menyimak pelajaran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazzalahu ala qalbika, menurunkan Al-Qur'an ini di atas hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, tertulis di antara dua sampul bagaimana yang kita ketahui sekarang sebagai mushaf. Dan meskipun pada masa turunnya Al-Quran bukan dalam bentuk kitab, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengisyaratkan sejak awal-awal turunnya ayat, Allah selalu tegaskan bahwa ini Quran ini, bacaan ini kelak akan menjadi satu kitab. Termasuk tadi yang surah Fussilat ayat yang ketiga saya sebutkan, kitabun fussilat ayatuhu. Ada dua sisi bahwa Al-Quran ini sampai kepada kita. Pertama maktub secara tertulis, lalu yang kedua Quran sebagai bacaan. Jadi dua sisi, secara lisan dan sebagai tulisan juga. Sampai kepada kita pun secara mutawatir. Al-manqulu ilaina bitawatur, mutawatir dalam setiap tabaqah, setiap level yang membaca, yang belajar kepada guru, sampai ke kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, jumlah orang yang tidak mungkin atau mustahil untuk sepakat berdusta. Ya, al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah, berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Membaca Al-Quran, nilai ibadahnya dihitung per huruf ya, bukan huruf Latin tapi huruf Arabnya. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-mu'jizu biaqsari suratin minhu. Ini Al-Quran merupakan mu'jizat meskipun dengan surah yang paling pendek sekalipun, bahkan dengan satu ayat sekalipun merupakan mukjizat. Mukjizat ada dua sisi yang ada dalam mukjizat ini. Yang pertama adalah menantang orang-orang kafir untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Di sisi yang lainnya juga melemahkan kemampuan mereka untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Yang serupa saja tidak bisa, apalagi yang sama dengan Al-Quran. Jika ada orang yang mencoba untuk membuat Al-Quran atau membuat tandingan Al-Quran, maka dijamin dia menjadi orang yang hina sampai akhir zaman, sampai akhirat nanti dibikin hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh sebelum umat ini, sebelum sekarang juga banyak tentang orang-orang yang mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran dan Allah hinakan mereka sehina-hinanya sampai di akhirat nanti. Dan mukjizat merupakan suatu perkara yang unik, yang keluar dari suatu kebiasaan, ya, makrunun bitahaddi. Jadi disertai dengan adanya tantangan, menantang mereka untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran dan juga melemahkan. Ini sisi mukjizat. Insya Allah sudah paham semua tentang hal ini karena sudah dibahas sebelum-sebelumnya insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan di segala penjuru bumi dan juga dalam berbagai sisi kehidupan kita tanda-tanda yang menguatkan bahwa Al-Qur'an ini mukjizat. Mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan, menegaskan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kebenaran bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaminkan di surah Fussilat ayat 53 ini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, hingga nyatalah bagi mereka bahwa Al-Qur'an ini benar adanya. Dan yang pertama menjadi mukjizat pertama kali sebelum ditemukan penemuan-penemuan ilmiah berkaitan dengan saintis yang tadi
yang mungkin merupakan kajian yang sering dibahas di majelis ini. Yang pertama kali menyentuh mereka, yang menjadi mukjizat pertama kali adalah sisi bahasa sendiri. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melemahkan kemampuan orang Arab yang konon pada masa itu sedang merupakan iya, memang pemilik bahasa ini, dan masa keemasan berbahasa Arab terjadi pada masa itu. Dan yang menjadi selebnya pada masa itu adalah para penyair, para sastrawan, para ahli bahasa yang kemudian apa yang dikatakan akan didengar, apa yang dilakukan akan ditiru oleh masyarakat yang ada pada masa itu. Jadi dari sisi itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala melemahkan dan menundukkan hati mereka sehingga mereka yakin akan kebenaran Al-Qur'an. Dari sisi bahasa inilah yang pertama kali Allah bidik sebelum kemudian hari ditemukan penemuan-penemuan ilmiah yang selalu relevan dengan zaman setiap zamannya. Selalu ada mukjizat yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Namun yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala bidik adalah sisi bahasa terlebih dahulu, sisi linguistik itu yang karena mereka keahlian mereka di masa itu berkaitan dengan bahasa Arab ini. Dan hampir dipastikan orang Arab pada masa nubuwah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari atau bahkan meyakini bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipungkiri siapapun orang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab pada masa itu mengakui bahwa Al-Quran bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak beriman bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka gengsi untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya berikan beberapa contoh bagaimana mereka mengakui akan kebenaran Al-Quran melalui sisi bahasa itu sendiri. Ya, ini mungkin sebagian dari yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Quraisy pada masa itu benar-benar menikmati keindahan bacaan Al-Quran, keindahan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Belum lagi tokoh-tokoh terkenal sebagaimana yang kisahnya kita sering dengar bahwa mereka sampai rela begadang setiap malamnya mendekat ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimak Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, meskipun mereka tidak mau mengikuti Al-Quran tapi menikmati. Jadi mereka baru sebatas menikmati sisi akal, dari sisi pemikiran mereka menikmati kandungan dari Al-Quran, tapi hati mereka belum sampai ke hati mereka, baru sampai ke pikiran mereka, ke akal mereka, belum sampai ke hati mereka. Dan kita bisa lihat di kisah ini tentang Quraisy yang pada waktu itu Rasulullah SAW sedang membaca surah An-Najm di sekitar Ka'bah, di dekat Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, surah An-Najm. Dan ya, surah An-Najm kita ketahui di akhirnya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Dan kita lihat juga di mushaf kita jumpai di situ tanda disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Sejak dari awal surah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Mereka Quraisy ini menyimak dengan seksama, mengikuti alurnya, bahkan terbawa, terpesona, tersihir dalam sisi bahasa ini ya, mereka benar-benar tersihir, terbawa oleh bagaimana dalamnya kandungan Al-Quran, sehingga mereka pun senyap menyimak benar-benar fokus, hingga ketika ada perintah fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, mereka pun refleks otomatis sujud.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, ya, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam sajadat bin najmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di surah An-Najm, di akhir surah An-Najm ini, wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal ins. Itu. Hingga kaum muslimin, orang-orang musyrikun, jin dan manusia juga ikut sujud juga. Refleks ikut sujud. Ini karena benar-benar mereka terbawa emosi mereka dengan kandungan dari Al-Qur'an ini. Ya. Begitulah Quraisy. Ya, tapi disebutkan ada orang yang tidak mau sujud waktu itu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa dia adalah Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf yang lain pada sujud, justru dia ngambil segenggam tanah dan ditaburkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia enggan untuk sujud, dan ternyata memang begitulah dia, dan akhir hidupnya ternyata dia terbunuh dalam kondisi kafir. Qutila kafiro. Ini Quraisy, Masya Allah. Jadi mereka sudah menikmati di sisi ini, tapi hidayah itu belum sampai ke hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran penerang hati kita dan menjadi petunjuk buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Atau tokoh terkenal yang tidak asing bagi kita semuanya, Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah ini orang yang benar-benar dijadikan rujukan pada masa itu. Pokoknya selebnya lah Al-Walid ibnul Mughirah. Sampai akhirnya Al-Walid ibnul Mughirah pun memberikan pujian, setinggi-tingginya pujian terhadap Al-Quran. Dia benar-benar mengakui kemuliaan dan kandungan Al-Quran yang sangat luar biasa. Namun statement ini ternyata terdengar oleh pembesar-pembesar Quraisy, hingga akhirnya dia pun didatangi oleh beberapa pembesar Quraisy, hingga dia katakan, kami telah mengumpulkan harta kekayaan untukmu. Untuk apa? Ya, untuk diberikan kepadamu agar kamu tidak memberikan statement positif terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Mughirah ini jika terdengar oleh orang-orang Quraisy dan juga para wisatawan yang datang ke Makkah, yang datang dari berbagai penjuru sekitar Jazirah Arab pada masa itu, sekiranya Al-Walid ibn Mughirah mengatakan yang baik tentang Al-Quran, maka mereka akan mengikuti Al-Walid ibn Mughirah. Maka dia pun disogok, diberikan fasilitas segala macamnya, hingga diminta supaya dia mengatakan perkataan yang membuat orang tidak percaya dengan Al-Quran. Jika kita coba lihat di surah Al-Muddatsir, bagaimana bimbangnya, bagaimana galaunya, bagaimana bingungnya Al-Walid ibn Mughirah ingin mengatakan apa kira-kira kalimat yang bisa dikatakan secara jujur, tetapi menipu orang untuk memahami kalimat yang disampaikan. Innahu fakkara wa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa. Pokoknya bingunglah dia. Sampai mikir, udah memutuskan, dipikir lagi, direvisi lagi, sampai akhirnya keluarlah dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'sar. Ini semata sihir saja yang dipelajari, sihir yang sangat berpengaruh. Ya, pada akhirnya in hadza illa qaulul bashar, mengatakan ini perkataan manusia. Itulah statement Al-Walid ibn Mughirah yang kemudian ternyata keyakinannya atau pengetahuannya terhadap Al-Quran yang dikatakan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuatnya tetap mati dalam keadaan kafir. Itulah Al-Walid ibn Mughirah. Jadi tidak sebatas pengetahuan yang harusnya sampai kepada kita, tapi harusnya sampai ke hati kita sehingga memperkuat, mengokohkan keyakinan dan keimanan kita, insya Allah. Ini Al-Walid ibn Mughirah secara singkat ya, bagaimana dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan di surah Al-Muddatsir itu bagaimana isi hati Al-Walid ibn Mughirah. Sebenarnya dia sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengungkap bagaimana bimbangnya dia, bagaimana bimbangnya Al-Walid ibn Mughirah hingga memutuskan in hadza illa sihru yu'sar ini, nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu bagaimana sikap batinnya dan bagaimana dia dalam kesendirian memikirkan
untuk memutuskan mengatakan kalimat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ungkap hal itu. Bahkan ya di surah Al-Muddatsir ini ya tama'u an azija, dia udah dikasih keturunan, dikasih kekayaan, tapi dia masih minta tambah lagi, minta yang lebih banyak lagi tentang dunia. Maka Allah balas, kalla, tidak. Dan ternyata benar, ini menunjukkan bagaimana mukjizatnya Al-Quran juga ketika Al-Walid Ibnu Mughirah setelah mengatakan statementnya bahwa Al-Quran bukan dari Rasulullah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak tambah anak, nggak tambah kaya, bahkan jadi hina. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di Al-Walid Ibnu Mughirah, menjadi Al-Quran menunjukkan bagaimana kebenarannya. Di sisi yang lain kita ketahui ya ini ya ayat-ayatnya ya, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu, Allah tegaskan wa ja'altu lahu malam mamduda, Allah sudah berikan harta kekayaan yang sangat luar biasa, wa banina syuhuda, punya anak-anak yang tidak perlu merantau kemana-mana untuk mencari rezeki, mengais rezeki, anak-anaknya kumpul bersamanya gitu. Wa mahattu tsumma yatma'u an azid, ya ternyata masih minta. Kalla, ya, tidak, Allah bantah, Allah tidak akan berikan yang lebih dari itu. Di sisi yang lain, misalnya Umar bin Khattab, ini yang tadi sisi yang tidak beriman, ini sisi yang kemudian beriman, Umar bin Khattab. Secara ringkas ya, bahwa sebagaimana kita pelajari dalam sejarah bagaimana perjalanan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, kemudian ternyata tersentuh dengan beberapa ayat di surah Thaha, dan akhirnya masuklah hidayah itu ke hatinya dan memilih Islam, kemudian masuk Islam. Singkatnya demikian. Jadi hanya beberapa ayat dari surah Thaha yang tadi sudah dikutip, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, bahwa sebenarnya dengan Al-Qur'an lah kita bahagia, dengan Al-Qur'an bahagia, dan kemudian Allah tunjukkan bagaimana pengaruh Al-Qur'an yang menggugah dan kemudian membuat perubahan pada diri seseorang. Nah, hendaknya Al-Qur'an menjadi motivasi yang membuat kita lebih baik lagi, meluruskan jalan kita, meneguhkan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani dan akhwati fillah, pernah suatu ketika Al-Asma'i di generasi berikutnya, ini merupakan imam besar di masalah bahasa, ilmu bahasa Arab, sedang dalam majelis bersama khalifah, dan di tengah-tengahnya datanglah banyak kalangan dari Badui orang pedalaman ya, orang pedalaman, Arab pedalaman. Lalu Al-Asma'i mengutip ayat di surah Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Lalu Al-Asma'i melanjutkan kalimat ini dengan wallahu ghafurur rahim. Ya, wallahu ghafurur rahim. Demikian Al-Asma'i menutup penggalan ayat ini. Jadi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Lalu Al-Asma'i melanjutkan wallahu ghafurur rahim. Lalu seorang Badui protes kepada Al-Asma'i. Dia mengatakan, ya Al-Asma'i, kalamu man hadha? Wahai Al-Asma'i, ini perkataan siapa? Al-Asma'i bilang, kalamullah malak. Ini firman Allah. Ada apa dengan kamu? Ngapain protes gitu ya? Terus kata Badui, bukan, ini bukan firman Allah. Kata Al-Asma'i, bagaimana kamu tahu? Kamu hafal Al-Quran? Enggak. Dia bilang enggak hafal Al-Quran. Atau kamu hafal surah ini? Enggak juga. Kamu hafal ayat ini? Enggak juga. Ternyata Badui ini enggak hafal ayat yang dikutip oleh Al-Asma'i. Tapi Badui ini bisa protes bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Asma'i bukan ayat. Bukan ayat. Maksudnya, kalaupun ayat ternyata ada perubahan dari ayatnya. Lalu dijelaskanlah oleh Badui ini, bagaimana engkau tahu bahwa ini bukan yang aku kutip, bukan ayat? Dia katakan was-sariqu was-sariqatu, laki-laki pencuri, ya laki-laki pencuri, pencuri laki-laki, laki-laki pencuri, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan, jazaa'an bima kasaba, terhadap apa yang mereka berdua telah perbuat. Nakalam minallah, sebagai iqab,
hukuman dari Allah. Kata Badui ini, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Allah jika ini kan hukum yang harus yang dilaksanakan. Faqta'u aydiyahuma, perintah. Untuk memotong tangan ini perlu izzah. Maka nggak mungkin wallahu ghafur. Karena kalau wallahu ghafur, Allah Maha Pengampun, maka redaksinya bukan faqta'u aydiyahuma. Jika faqta'u aydiyahuma, kata Badui ini, maka yang relevan dengan faqta'u aydiyahuma yaitu aziz. Maka wallahu aziz, bukan wallahu ghafur. Kemudian dijelaskan lagi, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pasti dalam balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmahnya. Semua hukum Allah pasti ada hikmahnya. Maka penutup yang tepat adalah hakim, bukan rahim. Karena kalau disebutkan rahim, ya bukan ini redaksinya. Maka kata Badui, penutupnya adalah wallahu ghafurur rahim. Kalau wallahu azizun hakim, berarti tidak relevan dengan pembuka dari ayat ini. Dan ternyata penutup ayatnya adalah wallahu azizun hakim sebagaimana dikatakan oleh Badui tadi. Jadi ada punya korelasi antara faqta'u aydiyahuma dengan jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ini jadi sebenarnya kalau kita mengerti bagaimana kandungan Al-Qur'an, ini tidak ada kesulitan bagi kita untuk bisa menghafal secara keilmuan. Jadi sebenarnya rangkaian kata-kata dalam Al-Qur'an ini sudah sangat bukan sangat lagi. Memang begitulah rapinya dan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditukar sama sekali. Bahkan kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa annal Qur'ana kal ayatil wahidah. Bahwa Al-Qur'an ini tak ubahnya satu ayat saja. Jadi rangkaian surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai 30 juz sampai ke akhir surah An-Nas itu kal ayatil wahidah. Tak ubahnya satu ayat. Bahkan dia mengatakan bal ayah wahidah. Jadi bahkan dia adalah satu ayat. Ya, jadi rangkaian begitu ngalir, tidak ada putusnya dari kata demi katanya. Maka kalau kita ngafal kan nggak boleh ketukar, nggak boleh pindah kemana, nggak boleh nyimpang kan gitu. Nah ini Badui yang tidak hafal saja dia bisa mengerti bagaimana penutupnya ini. Maka akhirnya Al-Asma'i mengatakan, wallahi inna la na'rifu lughatal Arab. Dikatakan, demi Allah, kata Al-Asma'i, kita ini adalah orang-orang yang tidak mengerti bahasanya orang Arab. Dia tidak katakan, Al-Asma'i tidak mengatakan la na'rifu lughatal Arabiyyah, tapi dia mengatakan la na'rifu lughatal Arab. Jadi bagaimana kemurnian bahasa Arab Badui itu, bukan bahasa Arab sekedar bahasa Arab, tapi bagaimana kemurnian mereka berbahasa, kemudian bagaimana kejernihan mereka berpikir hingga mendapati petunjuk-petunjuk rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an yang sedemikian rapinya ini dan sejalan dengan hati mereka. Ini kisah Al-Asma'i dengan Badui waktu itu. Dan jika kita coba lihat sisi bahasa Arab ini memiliki keunikan, banyak keunikan. Nanti mungkin kita nggak bahas secara keseluruhan, sebagian saja mungkin ya. Bahwa bahasa itu ada dua model bahasa. Yang pertama bahasa mu'rabah dan yang kedua bahasa mabniyah. Apa itu bahasa mu'rabah? Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang fleksibel atau ya berubah-ubah polanya, berubah-ubah akhir-akhir katanya, tergantung dalam sintaksis struktur kalimat itu kata-kata ini berkedudukan sebagai apa. Ketika subjek beda dengan ketika dia menjadi objek. Berbeda lagi dengan kondisi yang lainnya, ada keterangan misalnya seterusnya. Tapi bahasa mabniyah, bahasa yang permanen, bahasa yang tidak berubah-ubah, ya kata-katanya itu saja. Seperti bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia termasuk bahasa mabniyah. Bahasa yang untuk menunjukkan kata-kata ini sebagai subjek atau objek atau apapun, dia tidak berubah. Jadi
secara secara pembelajaran untuk berbahasa, bahasa mabniyah, bahasa permanen, bahasa yang tidak mengalami perubahan-perubahan kata-katanya ini relatif lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa yang mu'rabah. Dan bahasa-bahasa tua rata-rata merupakan bahasa mu'rabah, bahasa-bahasa mu'rabah, bahasa Arab atau bahasa sebelum-sebelumnya dengan pola mu'rabah. Apa yang saya katakan ini? Begini, misalkan di kalimat ini, saya berikan contoh 3 kalimat. Hadara Khalidun. Kalimat pertama, hadara Khalidun. Khalidun. Huruf akhirnya berdhamah tanwin. Kemudian ra'aitu Khalidan. Berubah dari dun menjadi dan. Dan jitu bi Khalidin menjadi kasrah. Ini Khalid, sama, orang yang sama, Khalid juga, Khalid. Dalam bahasa kita akan terjemahkan hadara Khalidun, Khalid telah hadir. Khalid telah hadir. Khalid, kita katakan Khalid, enggak kita katakan Khalidun. Ra'aitu Khalidan, saya telah melihat Khalid. Ya Khalid juga, kita nggak katakan saya telah melihat Khalidan. Ya, kita nggak katakan bahwa Khalidun telah hadir atau telah hadir Khalidun. Nggak kita katakan demikian. Jitu bi Khalidin, aku datang membawa atau bersama Khalid. Kita nggak katakan saya datang dengan membawa atau bersama Khalidin. Nggak kita katakan. Tapi demikian dalam bahasa Arab. Jadi perubahan-perubahan akhir-akhir kata ini yang menunjukkan bagaimana keunikan bahasa Arab ini. Ya. Yang bahasa kita Khalid semuanya, nggak ada dun dan din gitu. Jadi dengan perubahan posisi di sintaksis kalimat, maka berubahlah harokat huruf-huruf terakhirnya atau akhir-akhir katanya. Ini Khalidun ketika sebagai subjek. Kemudian Khalidan ketika menjadi objek. Khalidin ketika ada huruf jar, huruf yang membuatnya menjadi berkasrah lah secara gampangnya gitu. Begitu. Ya. Ini perubahan-perubahannya. Atau jika kita ungkapkan dengan kalimat ini misalnya. Ini ada kalimat kaifa anta wa Muhammadun. Ada kaifa anta wa Muhammadun. Di kalimat berikutnya kaifa anta wa Muhammadan. Pertanyaan, dua-duanya pertanyaan. Kaifa anta wa Muhammadun dengan kaifa anta wa Muhammadan. Perubahan akhir kata ini saja telah mengubah makna yang sangat jauh sekali. Apa makna kaifa anta wa Muhammadun? Maknanya adalah kaifa haluka wa kaifa halu Muhammad. Bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu, dan bagaimana keadaan Muhammad. Ini kalau ditanyakan kaifa anta wa Muhammadun. Tapi kalau kita tanyakan kaifa anta wa Muhammadan, maka maknanya apa? Kaifa alaqatuka wa Muhammad. Bagaimana hubunganmu dengan Muhammad? Ya, apa hubungan antara sahabat atau orang tua ya. Kaifa alaqatuka wa Muhammad. Ini kalau ditanyakan dengan wa Muhammadan. Jadi nggak bisa sembarangan bertanya dalam bahasa Arab ini. Pada kalimat depannya sama kan, kaifa anta semuanya. Ini keunikan yang dimiliki oleh bahasa Arab, yang dalam bahasa kita ya udah kita tanyakan aja bagaimana keadaanmu dan keadaan Muhammad. Di sini bagaimana hubunganmu dengan Muhammad, gitu aja kan udah. Bahasa kita tinggal rangkaikan kata-kata akan menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh kita. Nah, ini juga demikian. Kam rajulan. Rajulan berfathah tanwin. Kam rajulin dan kam rajulun. Kam rajulan indaka yaqulul haq. Berbeda dengan kam rajulin indaka yaqulul haq. Beda lagi dengan kam rajulun indaka yaqulul haq. Ya. Perubahan hanya di akhir kata di kata rajul. Kam rajulan indaka yaqulul haq, maknanya berapa banyak laki-laki yang ada di sekitarmu yang mengatakan kebenaran? Berapa banyak laki-laki yang mengatakan kebenaran? Kemudian yang kedua, kam rajulin, betapa banyak laki-laki. Kalau ini kalimat tanya, kam rajulin, betapa banyak laki-laki yang mengatakan kebenaran di sekitarmu. Ini yang kedua, kam rajulin, betapa banyak. Kam rajulun indaka yaqulul haq. Ini lain lagi. Maknanya apa yang berikut, kam rajulun indaka yaqulul haq? Berapa kali laki-laki ini mengatakan kebenaran? Berapa kali dia ini laki-laki satu orang ini mengatakan kebenaran? Berulang berapa kali? Gitu. Jadi maknanya berubah dengan perubahan harakat di kata rajulun menjadi rajulan menjadi rajulin. Begitu ya.
semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau susah. Baik. Atau ini misalkan yang lebih jauh lagi tentang zahaba Khalidun dan Khalidun zahaba. Ya, ini struktur kalimat yang jauh berbeda ya. Jadi dalam bahasa Arab kalimat yang memiliki subjek itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata verba. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja itulah kata yang memiliki subjek, Namun yang polanya subjek, yang polanya dalam bahasa kita ada subjeknya. Namun jika dimulai dengan kata yang seperti subjek, maka dia tidak bisa disebut subjek. Jadi ini maknanya kan zahaba telah pergi. Siapa yang telah pergi? Khalid. Maka ini berkedudukan sebagai subjek. Namun ketika kita balik Khalidun zahaba, ya kan maknanya kan dalam bahasa kita sama. Ini zahaba Khalidun, kalau struktur dalam bahasa Arab kan PS, jadi predikat subjek. Dalam bahasa kita subjek kemudian predikat. Khalid telah pergi. Nah, sementara di sini ini bukan subjek lagi, bukan subjek. Tapi ini kalimat pendahuluan. Jadi pengantar lah sebagai atau kata yang diterangkan. Baru kemudian zahaba ini nanti akan menjadi predikat. Subjeknya apa? Subjeknya ke kalimat berikutnya, huwa. Nanti baru dikembalikan kepada Khalid. Nah, dua kalimat ini yang seringkali diterjemahkan dengan makna yang sama dalam bahasa kita. Khalid telah pergi. Ini jauh berbeda. Zahaba Khalidun, kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau disebut dengan jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu bersifat yatajaddad. Dia memungkinkan untuk di renewable, jadi diperbarui, akan terus. Bahkan dia continue, berjalan terus menerus. Jadi dia nggak permanen. Jadi berubah-ubah. Qabilun littaghyir. Jadi akan berubah-ubah. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau kalimat fi'liyah tadi itu atau kalimat verba ini bersifat berubah-ubah. Jadi secara kekuatan tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalimat yang dimulai dengan kata non-verba atau kata nomina, disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, maka kalimat Khalidun zahaba itu lebih kuat secara statement dibandingkan dengan zahaba Khalidun. Ini akan banyak kita jumpai dalam Al-Quran nanti. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menukar-nukar atau ya masya Allah, maksudnya ya membedakan antara kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata kerja dengan yang tidak dimulai dengan kata kerja. Jadi Khalidun zahaba meskipun sama-sama dalam terjemah bahasa kita Khalid telah pergi, namun statement yang kedua ini lebih kuat dibandingkan dengan zahaba Khalidun. Maka di kalangan para pembelajar bahasa Arab ketika menerjemahkan zahaba Khalidun, mereka lebih memilih zahaba telah pergi. Siapa? Khalidun. Dia menerjemahkan dengan letterlek seperti ini, harfiah seperti ini. Kenapa? Karena memiliki kedudukan berbeda antara Khalidun zahaba yang diterjemahkan dengan Khalid telah pergi, memiliki posisi yang berbeda. Jadi zahaba Khalidun, kalimat ini tidak lebih kuat secara statement dibandingkan dengan Khalidun zahaba. Khalidun zahaba kalimat yang bersifat informatif. Jadi kalimat informatif. Informasi udah pasti gitu. Adapun zahaba Khalidun ini kalimat yang dimulai dengan kata kerja tidak lebih kuat. Baik, demikian. Atau ini mungkin kalimat yang tulisannya sama. Nah, dalam bahasa Arab kan ini nggak ada harakat-harakatnya. Ini dikasih sukun, dikasih dhammah, ini untuk membantu kita saja. Di kalangan orang Arab sebenarnya tidak perlu dengan tanda-tanda ini. Bahkan kalau kita mau coba kaji tulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, itu tanpa titik. Titik-titik huruf-huruf ini nggak ada. Tanpa harokat, tanpa titik, tanpa tanda baca, tanpa hamzah, tanpa tanda ayat, tanpa tanda yang lain-lainnya. Pokoknya benar-benar kosong. Kalau orang bilang Arab gundul, dia lebih gundul lagi, nggak ada sama sekali. Ya, ini kalimat yang tulisannya sama. Jika kita hilangkan tanda bacanya, ini kita hilangkan sukunnya, kita hilangkan domahnya, maka kita akan bagaimana membacanya? Harus lihat konteksnya. Kalau nanti ternyata konteksnya tidak bisa diketahui, maka akan dikasih penanda saja di sini saja nih ya, kasih sukun. La yadhhab Muhammad. Ini kalimat yang yadhhab, yang bersukun ini artinya larangan. Muhammad jangan pergi.
Gitu. Muhammad jangan pergi. Sementara la yadhhabu Muhammadun, ini maknanya Muhammad tidak pergi. Jadi la di sini artinya jangan. Ya, sementara la di sini artinya tidak. Ini yang kemudian membuat ada perubahan di akhir kata setelahnya ataukah tidak. Yadhabu berarti ini maknanya la-nya tidak. Yadhab bersukun berarti jangan. Ini yang harus kita ketahui dalam bahasa Arab untuk menentukan ini kalimatnya kalimat apa maksudnya, begitu, dan seterusnya. Baik. Atau ini misalnya, akramtu Zaidan. Aku telah memuliakan Zaid. Zaid. Zaidan akramtu. Seolah-olah hanya dibalik saja nih. Akramtu Zaidan, aku telah memuliakan Khalid. Zaidan akramtu. Juga sama juga, bukan? Tapi tidak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Akramtu Zaidan. Ini pola biasa. Subjek, predikat, objek. Atau dalam bahasa Arab predikat, subjek, objek. Predikat, subjek, objek. Nah, sementara Zaidan akramtu. Ini berkedudukan sebagai objek. Tapi objek tidak di belakang, maju ke depan. Kenapa maju ke depan? Ini ada maksud. Litakhsis. Pengkhususan. Artinya, aku tidak memuliakan selain Zaid. Jadi kalau kita katakan akramtuka atau akramtu Zaidan misalnya, dengan Zaidan akramtu berbeda. Ketika saya katakan akramtu Zaidan, qad akun boleh jadi akramtu ghairah. Boleh jadi saya juga saya memuliakan yang lain juga selain Zaid. Jadi kalau saya katakan akramtu Zaidan, saya memuliakan Zaid, saya juga kemungkinan memuliakan yang lainnya. Tapi kalau saya katakan Zaidan akramtu, berarti tidak ada orang lain yang dimuliakan selain Zaid. Ini banyak dalam Al-Quran kita jumpai. Baik, coba kita lihat. Oh ya, ini contoh dalam Al-Quran bagaimana perubahan maknanya. Baik, ini contoh berkaitan dengan kata kalimat nominatif, kalimat yang dimulai dengan kata verba ataukah kata nomina. Di kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh beberapa malaikat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Ya, bukankah telah datang kepadamu kisah tentang kisah tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Izdakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke tempat kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, faqalu salaman. Mereka mengatakan salaman. Qala salamun. Ya, salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan salamun. Sementara malaikat mengatakan salaman. Ini sebenarnya dua kalimat berbeda. Jadi kalau kita merujuk ke tadi yang kata kalimat yang dimulai dengan kata verba dengan yang dimulai dengan kata nomina, ini di sini prakteknya. Salaman berharokat fathah tanwin di akhir ini tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam bahasa Arab orang akan tahu bahwa ini ada kata-kata yang dihapus. Ada kata-kata yang dihapus. Yang dihapus apa? Kata kerja. Maksudnya apa? Usallimu salaman atau usallimu alaikum salaman. Jadi ada kata yang dihapuskan di sini. Usallimu, aku mengucapkan salam atau nusallim. Karena banyak ya. Qalu nusallimu salaman, nusallimu alaika salaman. Kami mengucapkan salam. Jadi ada kata-kata kami mengucapkan salam yang tidak diungkapkan. Dan ini bisa dilihat dibaca di salamannya ini. Sementara ketika Nabi Ibrahim mengatakan jawabnya salamun, maka kalimat salamun ini tidak dimulai dengan kata kerja. Salamun alaikum misalnya. Salamun alaikum. Semoga keselamatan tetap ada pada Anda semuanya. Nah, maka di sini bisa kita pahami bahwa kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalimat yang dimulai dengan kata nomina. Kata salamun ini sendiri yang memulai kalimat. Sementara di salaman ini dimulai dengan nusallimu. Ya, nusallimu salaman. Kami mengucapkan salam. Nah, maka kalimat yang diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih kuat dibandingkan dengan yang disampaikan oleh salamnya para malaikat ini. Kenapa? Ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di surah An-Nisa disebutkan jika engkau diberikan tahiyat salam bi tahiyyatin
Fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada yang malaikat mengatakan salaman, dia jawab salamun alaihissalatu wassalam. Jadi jawab dengan salamun karena menegaskan jawaban salam yang lebih baik daripada yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam. Begitu. Jadi faqalu salaman, ada kata-kata yang dihilangkan di sini nusallim. Sementara perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam memang salamun qaumun munkarun, ini murni kalimat yang dimulai dengan kata nominal. Baik. Atau kalimat ini, rekan-rekan semua jika antum bisa baca di surah An-Nahl ayat 24, bandingkan dengan ayat ke-30. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, pada orang-orang kafir, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Qalu, mereka mengatakan asatirul awwalin. Asatirul awwalin, dongeng kaum terdahulu saja. Dia mengatakan asatirul awwalin. Sementara ketika kita sebutkan di sini wa qila lil ladzina taqau, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu khairan. Qalu khairan. Mereka menjawab khairan. Ada makna apa? Mana yang lebih kuat? Asatiru dengan khairan. Khairan berarti ada kalimat yang dihapus. Ada kalimat yang hapus. Apa makna asatirul awwalin? Ketika mereka mengatakan asatirul awwalin, memang betul permanen mereka mengatakan ini, mereka menyampaikan dengan keyakinan mereka orang kafir ini bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asatirul awwalin, dongeng yang telah disampaikan oleh umat terdahulu. Asatirul awwalin. Dan dari sini mereka tampak dari kalimat ini kita bisa baca dalamnya bahwa mereka itu bukan sekedar mengatakan ini, tapi hatinya mengatakan apa? Allah tidak nurunin apa-apa. Jadi nggak perlu kalimat anzala dan sebagainya. Sementara di sini ada khairan sebagai objek. Qalu, maknanya apa? Qalu anzala rabbuna khaira. Qalu anzala rabbuna khaira. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kebaikan yang terbaik. Menurunkan yang terbaik. Maka dari sini bisa kita baca bahwa orang-orang kafir itu dari kalimat asatirul awalin, mereka memang tidak mengakui bahwa Allah telah menurunkan. Jadi bukan sekedar mengatakan asatirul awalin, dongeng orang terdahulu, tapi mereka juga tidak mengakui bahwa Allah menurunkan. Sementara orang beriman mengatakan, orang bertakwa mengatakan khaira, mengatakan ada kalimat statement yang tidak disampaikan di sini, yaitu anzala rabbuna, Allah telah menurunkan khaira sebagai objeknya. Jadi ada pengakuan di situ. Nah, orang kafir selain mengatakan ini, mereka tidak mau mengakui. Boro-boro mengatakan benar. Orang mereka juga tidak mengakui. Allah menurunkan aja, mereka nggak mengakui. Ini yang tersembunyi dari kalimat ini. Baik, lebih luasnya nanti bisa dicek lagi. Baik. Atau di kalimat ini, rekan-rekan semuanya, berkaitan dengan jumlah atau kalimat yang verba dan non-verba tadi itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mengadab mereka selagi engkau ada di tengah mereka. Ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kaum mukminin ya pada masa itu, umat yang ada pada masa itu, Allah tidak mengadab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengadab. Ini kata nomina. Ini kata verba. Ya, Allah benar-benar tidak mengadab. Ini lebih kuat, lebih kuat. Insya Allah dengan istighfar Allah tidak mengadab kita. Maka kita perbanyak dengan istighfar, insya Allah tidak mengadab kita. Allah tidak mengadab mereka, sedang mereka dalam kondisi senantiasa beristighfar. Ada makna apa? Bahwa di sini bisa kita baca wa anta fihim. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak permanen. Tidak selamanya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah kita. Ya, Rasulullah bakal wafat dan seterusnya. Tapi di sini mu'adzibahum, selagi beristighfar maka Allah tidak akan azab. Ini dari makna wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau sekiranya diubah wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, maka keberadaan Rasulullah SAW bersifat abadi, dia enggak wafat-wafat. Ini makna dari kalimat ini. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Atau yang lain,
Ini perkataan orang-orang munafikin. Di surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Kalimat verba. Verga. Kami telah beriman kan dengan kata kerjanya. Wa idza khalau, ketika mereka kembali berkhalwat bersama syayatinihim, setan-setan mereka, para teman-teman mereka dari golongan munafik, orang-orang kafir, qalu, mereka mengatakan apa? Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Ini kalimat nomina, kalimat nominatif yang berbeda dengan kalimat verba. Ini menunjukkan apa? Ini permanen mereka itu. Mereka permanen memang seperti ini. Sementara mereka mengatakan beriman itu dengan kata kerja masih berubah-ubah. Beriman. Balik ke mereka, ya aslinya mereka itu nggak beriman. Jadi mereka ma'akum bersama orang-orang kafir. Itulah orang-orang, bahkan ditegaskan innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya orang-orang yang menghina-hina, membuat ya menghina. Jadi sifat permanen yang dimiliki oleh orang munafikin itu pada dasarnya ini. Mengatakan beriman ini tidak permanen. Jadi ya hanya buat mengelabui, mengatakan beriman secara lisan, mengatakan secara lisan tapi ternyata hatinya tetap bersama orang-orang kafir. Itulah orang munafikin. Baik, di sisi yang lain berkaitan dengan tadi yang objek maju ke depan dan seterusnya. Kita bisa lihat juga di iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah. Iyyaka ini objek, tapi dimajukan ke depan. Kenapa? Untuk pengkhususan. Begitu juga ini. Wa iyyaka ini juga statusnya sebagai objek. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa nggak diungkapkan dengan na'buduka? Wa nasta'inuka. Objeknya di akhir saja. Jauh berbeda. Iyyaka na'budu, maka diterjemahkan dengan hanya kepadamu kami menyembah. Objek yang maju ke depan ini adalah untuk pengkhususan, tidak menyembah yang lain. Tapi kalau diungkapkan dengan na'buduka, kami menyembahmu, mungkin akan menyembah yang lain. Tapi ketika diungkapkan iyyaka na'budu, enggak menyembah yang lain, hanya menyembah engkau, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nasta'inuka dengan iyyaka nasta'in. Diungkapkan dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, enggak nyembah yang mohon pertolongan, enggak minta pertolongan yang lainnya. Kalau diungkapkan wa nasta'inuka, maka mungkin juga minta pertolongan yang lain. Ini memurnikan akidah kita, penyembahan, minta pertolongan hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkhususan. Atau di surah Al-Mulk misalnya, kita bisa lihat juga bagaimana pengkhususan itu. Bagaimana kata-kata ini yang setara dengan objek dimajukan dan dimundurkan. Qul huwar rahman, kan di ayat sebelumnya, fama yujirul kafirin min adzabin alim, siapakah yang menyelamatkan orang-orang kafir ya dari adab yang fama yujirul kafirin dari adab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintah qul huwar rahman, yang menyelamatkan itu adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha pengasih. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna. Kenapa enggak wa tawakkalna alaihi senada dengan amanna bihi yang setara objeknya berada di akhir? Ya, karena kita beriman selain kepada Ar-Rahman, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga beriman kepada yang lainnya. Kan banyak rukun iman kan? Sementara tawakal ketika dimajukan alaihinya, bukan tawakkalna alaih, maknanya apa? Hanya kepadanya kami bertawakal. Jadi maknanya tawakal nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diungkapkan wa tawakkalna alaihi mundur ke belakang, maka boleh jadi tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Maka di sini memurnikan bahwa tawakal tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara beriman tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang maju mundurnya kata-kata rekan-rekan semuanya. Ya, ini tentang jamak dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala gunakan bentuk jamak beragam. Ini sebagai penutup, mudah-mudahan tinggal 4-5 menit lagi ya. Beragam cara Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bentuk jamak. Yang jamak dalam bahasa Arab itu ada jam'ul qillah, ada jamak yang jumlahnya sedikit. Jamak jumlahnya sedikit itu 3 sampai 10 atau 9. Ada jam'ul kathrah, ada jamak yang banyak di atas 10. Ada muntahal jumlah jamak yang tidak ada batasnya lagi. Jadi banyak cara untuk mengungkapkannya. Baik. Ya, di sini kita perhatikan
Oh ya, ada pola tersendiri juga, ada pola tersendiri untuk mengungkapkan apakah yang dimaksud kata-kata ini khusus apa dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, inna ankarul aswati lasdi wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Waghdud min sautik. Dan rendahkanlah, lunakkanlah suaramu. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Al-hamir bentuk jamak dari al-himar. Al-hamir bentuk jamak dari himar. Ya. Sementara di surah yang lain, surah Al-Muddatsir ayat ke-50 Allah tegaskan ka'annahum humurum mustanfirah. Humur juga bentuk jamak dari himar. Pakai ha ya, bukan pakai kha. Kalau kha itu khibar, itu kerudung. Humur kerudung, ini pakai ha. Ini keledai. Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai yang lari yang lari terkejut. Humur, bentuk jamak dari himar. Kenapa dibedakan antara hamir sama humur? Ya, hamir ini adalah keledai, bentuk jamak untuk keledai jinak. Hamir. Sementara humur ini bentuk jamak untuk keledai yang liar. Ya, kenapa di sini pakai hamir yang jinak? Karena diungkapkan di sini, inna angkarul aswati, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara himar. Kalau himar yang liar, ya, yang liar, orang mungkin nggak tahu suara himarnya seperti apa. Tapi ini himar yang jinak, yang jinak, maka orang tahu bahwa suaranya seperti ini, suara himar itu. Meskipun sama antara himar yang liar dengan himar yang jinak, suaranya sama. Tetapi untuk mendekatkan bahwa suaranya itu seperti yang Anda kenali loh, suaranya himar itu, seburuk-buruk suara itu, maka diungkapkan dengan hamir supaya mereka tidak mikir lagi. Nanti disangka suara himar yang liar itu seperti apa ya? Khawatirnya ada sisi itu. Maka diungkapkanlah di sini la sautul hamir, menegaskan bahwa suara himar yang sebagaimana himar yang jinak yang ada di dekat kita semuanya. Baik. Di sini ada uluf, bentuk jamak dari alf, 1000. Alf 1000, uluf itu jamaknya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Sementara mereka jumlahnya di sini diterjemahkan dengan ribuan, uluf. Ada alf, jamaknya uluf. Jamak yang lainnya lagi ada alaf. Apa bedanya alaf dengan uluf? Ya. Ini jamak alaf itu jamak yang terbatas, jam'ul qillah, jamak yang jumlahnya sedikit, antara 3 sampai 10 atau 9. Itu jamak, maka diungkapkanlah dengan alaf. Tapi untuk uluf ini sebenarnya adalah jamak di atas 10. Jadi kalau dikatakan di sini wahum ulufun hadarul maut, itu jumlahnya bukan ribuan, 3.000, 4.000, 5.000, 9.000, bukan, tapi di atas 10.000. Jadi ribuannya di sini, ulufnya di sini di atas 10.000. Gitu. Sedang jumlahnya ribuan. Nah, kalau kita hanya pahami dari sini, kita nggak bisa tahu berapa ribu. Boleh jadi kita hanya mengira 5.000-an, 9.000-an. Ini enggak, ini di atas 10.000. Begitu. Ya, sayang waktu kita sudah habis. Bisa nambah lagi nggak? Mungkin bisa nyambut lagi, Ustaz. Bisa ya, baik, lagi, insya Allah. Saya tambahkan beberapa ya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Baik, lalu ada lagi bentuk jamak juga. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah indallah. Syuhur itu bentuk jamak dari asy-syahr. Syahr 1 bulan. Asy-syuhur banyak bulan. Ya. Di sini inna iddatas syuhur, jumlah beberapa bulan ya. Jadi syuhur ini beberapa bulan. Tapi di ayat yang lain Allah tegaskan arba'ata ashhur. Ini bentuk jamak juga. Jadi syuhur bentuk jamak dari syahr. Ashhur bentuk jamak dari syahr juga. Apa bedanya syahr? Apa bedanya ashhur dengan syuhur? Ashhur ini jamak yang sedikit. 3 sampai 10. Maka diungkapkan dengan ashhur. Sementara syuhur ini jamak yang lebih dari 10. Inna iddatas syuhur. Jumlah bulan berapa? 12 bulan. Maka bentuk jamaknya pakai syuhur. Karena jumlahnya 12. Sementara di sini disebutkan arba'at ashur. 4 bulan. 4 bulan kan kurang dari 10. Maka diungkapkan jamaknya dengan ashur.
Begitu perbedaannya antara syahr, jamaknya ashhur atau kasyuhur. Kalau bentuk jamak yang di atas 10 pakai syuhur. Kalau yang di bawah itu 3 sampai 10 atau 9 pakai ashhur. Baik. Ini juga demikian, rekan semuanya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan mereka yang menginfakkan kekayaan di jalan Allah. Kama thali habbatin, seperti satu biji ambatat yang tumbuh sab'a sanabil. 7 bulir, 7 cabang, sanabil. Allah ungkapkan dengan maaf sebentar ya. Ya, dengan sanabil, bentuk jamak dari sumbulah dengan sanabil, Sementara ketika kita jumpai di surah Yusuf, Allah ungkapkan sab'a sumbulat. Sumbulah jamaknya bisa sumbulat, bisa sanabil. Kenapa dibedakan? Sama-sama 7, tapi kenapa di sini sumbulat? Ini menunjukkan sanabil ini jumlah jamak yang banyak. Jadi jamaknya bukan jamak 3 sampai 10 saja, tapi jamak yang banyak lagi. Kenapa? Ini menunjukkan betapa karunia yang Allah Subhanahu wa taala, pahala yang diberikan kepada orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu sangat luar biasa. Bahkan ditumbuhkan 7-nya bukan 7 begitu saja, tapi 7 dengan 7 yang besar, 7 yang jumlahnya lebih banyak, bukan sab'a sumbulat seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf berkenaan dengan mimpi raja ketika melihat gandum, 7 bulir gandum yang kering dan seterusnya. Ya, jadi sab'a sumbulat ini jumlah sumbulat yang terbatas, jumlah banyaknya jamaknya tidak lebih dari 10. Baik, dan seterusnya. Dan keunikan yang lainnya juga kita bisa lihat, misalkan di surah Al-Kahfi, berapa lama sih Ashabul Kahfi itu mendiami tidur di dalam gua itu, di Kahfi itu. Allah ungkapkan wala bithu fi kahfihim, mereka tinggal dalam gua itu selama berapa? 300 sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 9. Kenapa harus diungkapkan dengan 300 tambah 9? Kenapa nggak diungkapkan dengan sinin misalnya, langsung 309 tahun misalnya. Kenapa nggak diungkapkan 309 tahun sekaligus? Nggak, Allah punya maksud di sini. Hikmahnya diantaranya adalah 300 tahun dalam hitungan Masehi dan 309 tahun dalam hitungan Hijriah. Hitung saja selisih per tahunnya antara Hijriah sama Masehi itu kurang lebih 11 hari. Hitung coba. 11 hari kalikan dengan 300 ini. Kira-kira jumlahnya jadi berapa nanti? Sisanya berapa? Jadi 309 tahun kalau hitungan Hijriah, 300 tahun kalau hitungan Masehi. Jadi dari sini juga bisa kita pahami bahwa Allah tidak menafikan hitungan kalender Masehi, ya, itu kan hitungan berdasarkan matahari, dan Qamariyah berdasarkan bulan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Di sini juga bisa kita lihat juga di surah Al-Kahfi, kenapa Allah ungkapkan famasta'u dan wamastata'u. Kenapa ista'u dan kenapa istata'u? Ini juga dari ada namanya hadzf dan isbat. Ada huruf-huruf yang ditetapkan, ada huruf-huruf yang dihapuskan. Ya, biasanya untuk menunjukkan betapa ringannya, maka Allah hapuskan. Misalnya di sini, ista'u ayyadhharu. Mereka tidak mampu untuk melompat. Ya, maka diungkapkan ista'u. Wa mastata'u lahu naqba, untuk melobangi. Mana yang lebih susah melobangi benteng itu? Lebih mudah untuk melompat ataukah melobangi? Ya, di sini melompat lebih mudah daripada melobanginya. Maka diungkapkan dengan lengkap, ada taknya. Meskipun asalnya ista'u berasal dari kata istata'u. Baik, ya, keunikan yang lainnya sebagai penutup, ini kalau kita perhatikan di surah Asy-Syu'ara berulang kali. Kadzabat qaum, dan seterusnya. Terus di sini diungkapkan idz qala lahum akhuhum semuanya. Tapi ketika Nabi Syu'aib alaihissalam diungkapkan di sini, tidak diungkapkan dengan akhuhum, langsung idz qala lahum Syu'aib. Kenapa nggak pakai akhuhum? Ya, karena Nabi Syu'aib selain diutus ke Madian, dia diutus ke negeri yang lain. Beliau Syu'aib asalnya Madian, tetapi Allah utus juga ke Ashabul Aikah. Ashabul Aikah bukan dari kaumnya. Maka dia disebutkan sebagai akhuhum, karena akhuhum menunjukkan bahwa Nabi ini berasal dari kaumnya, dari satu bangsanya, dari keturunan itu. Tapi Nabi Syu'aib bukan dari keturunan Ashabul Aikah, tapi Nabi Syu'aib berasal dari
Madian. Maka di sini ketika Allah ungkapkan dengan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, Allah ungkapkan idz qala lahum syu'aibun tanpa akhuhum sebagaimana kisah-kisah yang sebelumnya. Dan seterusnya, ini ada beberapa hal yang lainnya karena waktu kita sudah habis lewat 1 menit. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Nanti ada bahan yang bisa di-share mudah-mudahan dari panitia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Hartanto. Luar biasa penjelasannya, ini kita seperti kuliah linguistik atau semester nih, Ustaz. Sangat berbobot materinya. Kita akan lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Ada juga teman-teman yang sudah raise hand ingin bertanya secara langsung, secara lisan. Gitu. Saya persilahkan dulu kepada... Ya, kalau bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa, PR. Ada yang memberikan pertanyaan di kolom Q&A juga, ada yang di kolom chat, ada juga yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada Pak Hendratno ya, untuk open mic dan bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Hartanto. Silakan Pak Hendratno. Mas Aji bisa di open mic, Mas Hendratno. Silakan Pak Hendratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengisi pagi hari Minggu saya bisa ikut KPA ini. Alhamdulillah. Ini Ustaz, kadang di samping juga kelebihan bahasa Arab tadi, cuma bagi yang belajar Ustaz, kadang jadi terasa sulit ya Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Trik-trik agar tadi kadang kan satu kata itu bisa jadi 8 macam gitu Ustaz ya. Tidak subjeknya gitu kan. Ya saya sendiri sih bolak-balik ngikut nih susah sekali. Gimana nih cara praktis, apakah ada buku, ada apa itu arahan dari Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendratno. Mungkin langsung dijawab saja Ustaz. Ya, baik. Ya, betul Pak Hendratno. Jadi emang keunikan bahasa mu'rabah itu yang berubah-ubah ini adalah kesulitan orang asing, bahkan bukannya orang asing, orang Arab juga seringkali tidak sampai untuk mengetahui lebih dalamnya lagi. Ada kesulitan untuk mempelajari kandungan yang ada di balik kalimat-kalimat yang diungkapkan itu. Itu satu boleh dibilang mungkin ada orang mengatakan ini kelemahan deh, makanya kelemahan bahasa mu'rabah gitu. Tapi sebenarnya di balik ini justru menunjukkan betapa kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bahasa ini. Nah, kita sebagai orang non Arab ini, ya kita nggak dituntut lebih lah. Ya kita sekadar yang bisa kita mampu untuk bisa kita ketahui kan, artinya kita mencari hidayah, mencari petunjuk yang bisa kita pahami dari kalimat-kalimat secara zahir. Jadi sebenarnya dari permukaannya saja kita sudah bisa mengambil pelajaran penting, bisa kita amalkan kandungannya. Nah, tugas para ulama yang kemudian menggali lebih dalam lagi. Nah, kita sebagai orang awam, kaum awam seperti kita ini, ya tugas kita memahami yang bisa kita pahami secara dasarnya, secara dari permukaannya saja. Adapun tabahur, mendalami, menyelami samudra keluasan maknanya itu merupakan ya tugas para ulama lah. Mudah-mudahan ke depan banyak ulama-ulama yang lebih bisa menerjemahkan makna yang dalam dari Al-Quran ini supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ada referensi yang dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab banyak kitab-kitab yang membahas tentang hal ini. Misalnya biasanya berkaitan dengan bahasa ya. Kalau yang kontemporer itu yang sering membahas adalah Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir beliau, kitab tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir 30-an jilid ya, 30 jilid. Atau juga Imam Fakhrul Razi juga dalam Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir beliau, Imam Fakhrul Razi juga membahas panjang lebar seringkali gitu, bahkan seringkali yang tidak terbayang oleh kita dibahas oleh beliau. Bahkan dia sempat mengungkapkan bahwa
ada seribu berarti berapa tuh? Alfu alfin, 1 juta pelajaran dari surah Al-Fatihah dari kaitan bahasanya itu dia mengatakan demikian. Jadi menunjukkan ternyata banyak yang bisa kita ambil. Tapi sayang sekali bahasan-bahasan seperti ini atau kitab-kitab yang seperti ini tidak atau saya belum pernah tahu ada yang menerjemahkannya, karena emang untuk menerjemahkan atau mengungkapkan kandungan dalam terjemah itu tidak mudah karena ya tadi itu ketinggian bahasa Arab itu sendiri. Maka para ulama mengatakan Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara harfiahnya, tapi yang kita baca terjemahnya itu adalah terjemah ma'ani, terjemah makna, jadi tafsir yang disampaikan oleh para ulama yang kita kemudian bisa baca. Jadi saripati dari tafsir tersebut. Jadi tugas kita belajar yang bisa kita dapat simpulkan dari kalimat atau tafsir-tafsir yang bisa kita pahami, ya itu menjadi tugas kita semuanya. Adapun untuk memperdalam kandungannya lebih dalam lagi, ya kita merujuk kepada para ulama lah. Banyak asatidzah kita, misalnya Ustaz Adi Hidayat atau yang lain-lainnya juga banyak yang bahas mungkin tentang hal ini. Mungkin belajar dari mereka lah kita. Kalau untuk belajar secara khusus, ya mungkin perlu kuliah dulu, ya, tapi sebenarnya intinya ada di kemampuan bahasa. Maka para mufassir itu dituntut untuk mengetahui bahasa bukan hanya dari satu sisi bahasa, tapi dari berbagai disiplin ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Kan di bawah disiplin ilmu bahasa Arab itu banyak cabang-cabangnya, ada abayannya, ada balaghahnya, ada sebagainya yang harus dikuasai. Jadi kita menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Saya juga bukan mufassir, bukan siapanya, saya mengutip dari perkataan-perkataan ulama sebagai kesimpulan yang telah mereka sampaikan. Demikian, Hendrat. Semoga Allah mudahkan untuk belajar selalu, insya Allah. Kita lanjutkan. Tadi Ustaz menyinggung tentang tabakhur, tentang samudra ilmu Al-Quran. Ini ada yang nanya berkaitan dengan itu, Ustaz. Di kolom chat ada yang menanyakan dari Pak Ahmad Dimyati. Dalam Al-Quran banyak hal dengan maksud sama, diungkapkan dengan bahasa berbeda. Misalnya Al-Kahfi 109 dan Luqman ayat 27. Juga pada berbagai kisah para rasul. Apakah artinya? Apakah boleh dikaitkan bahwa pemaknaan Al-Quran itu tidak hanya bersifat harfiah? Ya, betul. Ya, betul. Jadi ada pelajaran penting yang ketika Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, ya. Jadi dalam kajian ilmu mutasyabihat, ayat-ayat yang serupa, ini ada rahasia di balik kenapa diungkapkan dengan kalimat yang sedikit berbeda. Bahkan tidak jarang satu kisah diungkapkan dengan 2 alur berbeda. Kisahnya sama-sama kisah Nabi Ibrahim, sama-sama kisah Nabi Musa alaihissalam. Tadi saya ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam yang saya belum sampaikan. Kenapa berbeda? Di surah Al-Baqarah misalnya famfajarat, di surah Al-A'raf fambajasat. Itu kisah yang sama, tapi diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang makna famfajarat, misalnya contoh saja famfajarat atau fambajasat ini, kita perlu mengaitkannya, melihat alur kisahnya terlebih dahulu, kemudian memperdalam juga makna-makna yang berkaitan dengan struktur kalimatnya, berkaitan dengan apakah ada pengkhususankah ataukah ada apa, ini yang perlu kita kaji dari sisi bayanan dari struktur kalimat tersebut. Jadi nggak cukup dengan melihat kalimat itu saja atau ayat itu saja. Kita harus kait-kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya, juga kaitkan juga dengan struktur kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut. Jadi seringkali dipengaruhi oleh alur kisah, maka berubahlah struktur kalimatnya, atau juga dipengaruhi oleh penegasan apa yang ingin diungkapkan, apa yang ingin disampaikan dari kalimat tersebut. Ini yang menyebabkan perubahan kalimat tersebut. Jadi kita nggak bisa hanya melihat sekilas saja begitu, tapi ada makna yang lebih dalam lagi yang mungkin belum diungkap, yang diungkap oleh para ulama begitu. Jadi kalau mau baca mungkin ada kitab
malakut ta'wil. Itu malakut ta'wil itu bahas kenapa redaksinya seperti ini seperti itu. Atau juga Imam Al-Karmani punya Al-Burhan fi Mutasyabihil Quran, itu juga dibahas secara singkat tapi benar-benar membantu kita bagi para penghafal Al-Quran untuk bisa mempelajari itu. Masya Allah, mengaitkan kenapa kok ayatnya mirip dengan ini tapi kok berbeda gitu. Ini ya menarik buat kita supaya ada penasaran bagaimana kandungan apa sih yang dimiliki. Jadi bukan sekedar seni membedakan kalimat-kalimatnya, tetapi sesungguhnya di situ ada makna yang lebih dalam lagi kenapa diungkapkan dengan pola yang berbeda. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke kolom Q&A. Tadi sudah di kolom chat, sekarang ada pertanyaan yang cukup panjang Ustaz dari Pak Karim Abdullah. Ustaz Hartanto yang dimuliakan Allah, mau izin bertanya. Saat ini alhamdulillah lembaga-lembaga tahfidz sangat banyak jumlahnya. Semoga Allah berkahi, amin. Namun melihat materi yang disampaikan Ustaz, subhanallah, memahami Al-Quran dengan benar sangat penting agar kita mendapatkan hidayah. Bagaimana pandangan Ustaz terkait dua program penting terkait Al-Quran ini? Ya, satu program tahfidz, yang kedua program understanding Al-Quran. Bagaimana agar kedua program tersebut bisa berjalan dengan baik dan optimal? Perlukah ada lembaga-lembaga understanding Al-Quran sendiri yang khusus? Ataukah diintegrasikan dengan program-program tahfidz yang sudah ada? Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Pak Ustaz Karim Abdullah, Masya Allah. Ya, idealnya ketika menghafal itu dibarengin dengan pemahaman tadi itu. Jadi perlu understanding untuk supaya lebih meresap ke hati kita, lebih bisa kita pahami kandungannya, harusnya bisa berjalan beriringan. Tapi seringkali dengan banyaknya program ini kadang membebani orang yang menghafal. Maka biasanya program-program yang disediakan itu pertama fokus dulu menghafal, nanti setelah itu baru kalau mau dibarengin dengan pemahaman atau memahami tafsirnya atau tadi kandungan-kandungan yang dimiliki oleh Al-Quran. Itu juga bagus juga, tapi mungkin kalau sambil memahami mungkin akan lambat progresnya ya. Mungkin program-program karena dibatasi oleh sekian tahun misalnya, program menghafal 2 tahun misalnya, apalagi 2 bulan ya. 2 bulan itu bukan menghafal ya, latihan menghafal itu. Jadi kalau 2 tahun misalnya menghafal, belum tentu juga bisa memahami. Jadi diharapkan dengan sudah hafal itu adalah supaya tidak begitu membebani. Gitu. Jadi pengalaman dulu ketika kami kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang kemudian ternyata drop out dari kampus itu karena banyak beban menghafalnya gitu. Jadi tapi bagi mereka yang sudah hafal Al-Quran itu santai saja. Mau ujian Al-Quran udah hafal kok ini. Jadi tinggal mengulang hafalan kan, artinya tidak menjadi beban. Nah, ini bisa meringankan. Jadi kalau program menghafal dulu misalkan ditarget 2 tahun selesai, kemudian nanti bisa memahami kandungannya, itu akan bagus meringankan. Tapi kalau bisa berjalan beriringan bersamaan, menghafal dan juga memahami kandungannya akan sangat bagus. Tapi mungkin perlu waktunya lebih lambat tentunya, karena untuk mendalami kandungannya kan perlu waktu yang lama ya, waktu yang lama. Dan ini perlu waktu yang berkesinambungan dan kita harapkan tidak berhenti di satu titik proses belajar, tapi harus berkesinambungan secara terus menerus. Jadi ada baiknya dua-duanya, tapi kalau mau mungkin lebih baik bertahap saja, menghafal dulu, kemudian nanti baru kemudian ke tahap berikutnya memahami kandungannya. Tapi kalau sudah punya basic bahasa Arab, atau setidaknya rekan-rekan yang menghafal Al-Quran, targetkan bahwa kalau saya sudah hafal 10 juz, saya harus tahu sedikit banyak tentang bahasa Arab ini. Harus tahu. Karena kalau tidak, maka akan jadi beban tersendiri. Karena makin banyak hafal kan, ayat yang serupa, karena dibedakan di mana, sisi mana, akan memberatkan. Maka harusnya bertekad untuk bisa memahami kandungannya. Maka dari awal, kalau saya boleh usulkan, yang menghafal, apalagi yang dewasa, kalau anak-anak mungkin belum nalar. Yang dewasa ini, ketika menghafal, barengilah dengan pemahaman. Tidak harus memahami secara dalam kandungannya, tapi setidaknya memahami tema-temanya. Ada makna apa sih yang bisa saya ambil pelajaran dari sini? Sehingga ketika kita menghafal itu tidak kosongan. Ya mungkin per halamannya atau per temanya kita ambil satu pelajaran misalnya. Tema tentang hari kiamat misalnya. Misalkan kita menghafal surah An-Naba misalnya.
beberapa ayat sebelumnya pengantarnya, kemudian berbicara tentang gejala alam kehidupan sekitar kita, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Mungkin udah dibahas di sini ya tentang bagaimana gunung dan sebagainya, itu fenomena alam sekitar kita. Kita pahami itu. Kemudian nanti setelah dari alam sekitar kita akan Allah giring kita, bawa kita ke hari akhirat. Inna yaumul fasli kana miqata. Setelah hari akhirat nih mau jadi apa nih? Mau kemana nih akhirnya? Maka disebutkan pertama, inna jahannama, ada jahannam, inna jahannama kanat mirsada. Setelah itu, inna lil muttaqina mafaza, yang beruntung orang yang dapat surga. Nah, itu kan alurnya begitu. Nah, setidaknya ketika menghafal kita tahu alur-alur itu dan ada kata-kata yang kita bisa ambil pemahaman yang baik. Sehingga ketika menambah hafalan, kita juga nambah pemahaman sehingga meringankan proses kita menghafal. Jadi diharapkan ketika selesai menghafal Al-Qur'an, kita juga bisa paham atau mengerti bahasa Arab atau ada peningkatan lah dalam pengetahuan bahasa Arab. Jadi harus bertekad yang menghafal Al-Qur'an harus tahu bahasa Arab, harus tahu. Tapi jangan gini, aduh saya nggak usah ngapal dulu lah, saya mau belajar bahasa Arab dulu. Nggak selesai akhirnya. Karena proses belajar bahasa Arab itu bisa waktu yang lama. Jadi kalau mau dibalik. Insya Allah dengan hafal Al-Qur'an saya paham bahasa Arab. Insya Allah. Dan itu tekad yang saya pernah lakukan hal itu ketika saya dulu menghafal tanpa tahu bahasa Arab gitu ya. Saya pelan-pelan kemudian mencoba memahami. Kemudian saya bertekad pokoknya kalau saya hafal 30 juz saya harus bisa bahasa Arab. Dan alhamdulillah selesai 30 juz bisa ceramah di masjid-masjid orang Arab, bisa ngajar di sekolah-sekolah Arab. Alhamdulillah. Barakah bersama Al-Qur'an, barakah insyaallah. Jadi tetap menghafal sambil belajar sedikit bahasa Arab dan mendalami kandungan dari Al-Qur'an tadi. Jadi mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan. Jadi memahami juga sedikit demi sedikit, menghafal juga jalan bersama-sama tanpa harus mengabaikan salah satunya. Demikian Pak Karim Abdullah, wallahu a'lam. Satu lagi terakhir, saya baik. kembali ke sahabat Al-Quran yang sudah raise hand. Kalau tadi sudah bapak-bapak, sekarang saya beri kesempatan untuk ibu-ibu. Kepada Bu Rusmawati, saya persilahkan. Silakan Bu Rusmawati untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Halo Bu Rusmawati, apakah masih tersambung bersama kita? Tampaknya disconnect atau mungkin hanya tertekan rasanya. Kita ke berikutnya kepada Bu Iyah Syariah. Ibu Iyah Syariah ya. Ya silakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustaz Hartanto. Nggak ada juga. Connect ya. Ya, terakhir kita ke satu lagi deh, Bu Vanessa. Bu Vanessa, silakan. Kalau ingin bertanya secara langsung. Ya, sudah open mic. Silakan, Bu. Ya, silakan. Ya. Oke, sudah masuk, Bu. Silakan. Masuk ya? Bicara. Masuk ya suaranya? Ya, sudah. Ya, jelas. Okay. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Anda pengen bertanya terkait Al-Quran, kan ada yang namanya tafsir ya, dan ada tafsir ini, tafsir itu, bahkan ya perbedaan gitu loh ya, ada perbedaan dalam tafsir-tafsir tersebut. Nah, awalnya anak kira kalau Al-Quran ya satu gitu loh. Mungkin kalau misalkan hadis kan yang mendengar banyak ya para sahabat. Tapi kalau Al-Quran kok bisa gitu ya ada perbedaan. Kenapa bisa ada beberapa tafsir yang berbeda gitu Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Vanessa. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Vanessa. Jadi ya berkaitan dengan tafsir. Ada dua hal yang setidaknya saya ingin sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan sebelum ke tafsir ya. Sebelum ke tafsir. Bahwa bukan hanya tafsir yang sebenarnya berbeda, tapi bacaan Al-Quran. Dari bacaan Al-Quran itu juga sangat beragam, sebagaimana dalam ilmu qiraat yang mutawatir sampai ke Rasulullah SAW itu ada 10 yang mutawatir.
Ada lagi tambah 4 lagi yang syadzah, yang ada kejanggalan yang tidak bisa sampai derajat mutawatir karena pada satu ada beberapa levelnya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai mutawatir di antara guru dan murid tadi itu. Ini pun berbeda-beda. Jadi sebenarnya di antara sebab asal muasal perbedaan penafsiran itu juga tidak lepas dari perbedaan bacaan itu juga. Jadi perbedaan bacaan itu bukan hanya perbedaan dialek saja, tapi seringkali perbedaan makna juga. Jadi bukan hanya dialek pengucapan yang berbeda, tetapi juga maknanya. Ya, dialek itu kan misalnya yang baca fil ardi, ada yang baca fil ardi misalnya, atau yang baca wadduha, wadduha, wadduha misalnya, itu kan dialek. Katanya sama, tapi pengucapannya berbeda. Adapun makna, kalau makna itu dari satu redaksi, model redaksi, tetapi memiliki pengucapan berbeda dan akhirnya menimbulkan makna berbeda. Ambil contoh yang paling sederhana misalnya di surah Al-Fatihah misalnya. Di Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, Imam Asim membaca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang. Gitu. Dan juga Al-Kisai nggak salah ya. Jadi dua imam ini membaca dengan Malik Yaumiddin, ma-nya panjang. Sementara jumhur, sebagian besar ulama qiraat, mereka mendapat bacaan dari para guru mereka sampai ke Rasulullah SAW, bacaan Malik Yaumiddin. Jadi ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Nah, dari perbedaan ini menimbulkan perbedaan makna. Tetapi dari semua perbedaan-perbedaan cara membaca yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ini, tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Justru antara satu dengan yang lainnya yang cara bacanya berbeda dan maknanya berbeda tadi itu saling menguatkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Gitu. Misalnya Malik. Malik Yaumiddin, Malik yang kita baca panjang itu artinya pemilik. Allah Subhanahu wa taala pemilik Yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat nanti. Dan jika dibaca dengan Malik Yaumiddin, ma-nya pendek, maknanya raja. Raja hari pembalasan, hari kiamat. Maka antara Malik dan Malik ini saling melengkapi. Karena tidak semua Malik itu Malik. Tidak semua raja memiliki. Tapi tidak semua yang memiliki raja. Maka sekaligus dia adalah Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin dan dia juga Malik Yaumiddin. Maka dari situ kemudian muncullah ilmu tafsir. Nah, maka para ahli tafsir itu selain menguasai bahasa Arab juga, mereka mufassirin, para ahli penafsir itu harus tahu juga ilmu qiraat juga. Jadi berdasarkan qiraat ini maknanya akan muncul seperti ini. Dari sini, nah akhirnya muncullah berbagai penafsiran yang semuanya benar, semuanya benar. Itu belum lagi dari sisi bahasa. Sisi bahasa itu kan kadang satu kata dalam bahasa Arab itu memiliki sekian banyak makna, bahkan sampai puluhan makna, bahkan ada yang sampai ratusan makna dari satu kata saja. Dan itu mengcover makna yang diinginkan dari ayat. Gitu. Contoh misalnya ginilah gampangnya, dan nanti akan menimbulkan kalau dalam hukum syariah akan muncul hukum perbedaan pendapat. Gitu. Misalnya gini. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya tentang wudu. Di antara yang membatalkan wudu adalah aula mastumun nisa, atau kalian melames perempuan, istri-istri. Nah, kemudian muncul apa yang tidak dimaksud dengan lams? Aula mastumun nisa. Ini kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan lams ya bersentuhan saja gitu. Tapi di sisi yang lain ada makna selain makna sentuhan biasa, ini ada makna hubungan seksual bersenggama. Maka muncullah dua pendapat dalam mazhab fikih. Ada yang mengatakan bersentuhan saja dengan istri batal wudunya. Ini pendapat Syafi'i misalnya. Pendapat yang lain enggak batal kok gitu. Nah, akhirnya dirinci. Nah, dari situ muncullah banyak makna. Itu contoh yang lain, dan yang terakhir mungkin bisa kita lihat juga di ini berkaitan dengan makna tadi ya. Kemudian tentang perbedaan cara baca juga bisa kita lihat di surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Kita di riwayat di qiraat Asim membaca fatabayyanu. Tapi dari redaksi ini tadi saya sudah katakan di awal bahwa dahulu di masa Rasulullah SAW Al-Qur'an ditulis tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tanda-tanda yang lainnya, kosongan. Jadi hanya kerangka huruf yang ada. Maka fatabayyanu itu di riwayat yang lain atau qiraat yang lain dibaca fatasabbatu. Fatabayyanu bisa dibaca fatasabbatu. Pengucapannya berbeda, maknanya juga sedikit berbeda, tapi saling menguatkan. Apa maknanya? Fatabayyanu, carilah kejelasan. Fatasabbatu, pastikan berita itu. Tasabbut, check and recheck atau cross check, ulang tentang berita. Maka antara fatabayyanu sama fatasabbatu itu saling menguatkan, saling melengkapi. Jadi dari situlah diantara sebab kenapa kok jadi banyak penafsiran, dan semuanya harus mengacu kepada penafsiran para ulama terdahulu, dari para kalangan salafus saleh kita, dari kalangan tabi'in, dan harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ada aturan-aturannya ya. Jadi untuk menafsirkan Al-Qur'an itu tidak bisa sembarangan menafsirkan terserah gue gitu. Tapi ada aturannya. Ada syarat-syarat untuk syarat-syarat mufassir, ada syarat-syaratnya menjadi ahli tafsir, ada syarat-syaratnya tafsir harus seperti apa. Jadi nggak terserah. Misalnya ada orang menafsirkan secara bebas, nggak boleh demikian. Jadi ada aturan yang harus ditaati. Jadi itu awal mula kenapa muncul penafsiran yang berbeda-beda, tapi semuanya sebenarnya sangat bagus dan melengkapi dari makna itu. Karena dari segi bahasa tadi juga banyak menimbulkan interpretasi dan makna penafsiran yang maknanya memang bisa banyak. Demikian, mungkin kalau ada nanti bisa belajar tentang pengantar ilmu tafsir di Ulumul Qur'an. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Hartoto dan sahabat Al-Quran sekalian. Mohon maaf masih banyak beberapa pertanyaan atau ada juga yang raise hand yang belum sempat diberikan kesempatan karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain yang bisa disampaikan. Semoga nanti kita bisa bahas lebih lanjut, insyaallah. Karena waktu sudah habis, kita akan sudahi saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terakhir, kami memohon pada Ustaz Hartanto untuk menyampaikan closing statement dan sekaligus motivasi Ustaz pada kita untuk supaya bisa terus belajar Al-Quran dan mendalami pemahaman pada Al-Quran. Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yasir. Jadi, ikhwan dan akhwati semuanya, Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala yang manafidat kalimatuh. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Kita pelajari, kita meninggal dunia, hidup lagi untuk belajar lagi, tidak akan ada habisnya. Sampai akhir zaman tidak akan ada habisnya. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat di akhirat adalah melafalkan kembali Al-Qur'an ini. Beda di dunia untuk beribadah, di akhirat untuk menikmati bagaimana nikmatnya Al-Quran, apalagi kita memperdengarkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka hendaknya menjadi motivasi buat kita semuanya memperdalam kandungan Al-Quran, tabahur tadi ya, mendalami samudra keluasan makna dari Al-Quran ini. Jangan sampai qanaah hanya sekedar baca terjemah, tapi upayakan untuk bisa sedikit banyak mengetahui kandungan maknanya dari sisi bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab itulah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan hendaknya kita juga tertarik bagaimana mempelajari bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab. Kita sudah sejak kecil Islam, tapi kenapa kok nggak bisa bahasa Arab? Ini hendaknya menjadi pemicu buat kita semuanya agar bersemangat lagi. Saya tutup dengan satu kisah seorang mahasiswa di Aachen, di RWTH, kampusnya Bapak almarhum Habibie. Ada seorang mahasiswa yang convert ke Islam, masuk Islam, orang Jerman masuk Islam, dan setelah 3 tahun masuk Islam ternyata kemudian mengajar bahasa Arab. Jadi kita orang-orang Indonesia yang dari kecil udah Islam ternyata harus belajar bahasa Arab kepada orang yang baru masuk Islam 3 tahun yang lalu. Ini harusnya mengingatkan kita semuanya, kenapa kok kita nggak bisa bahasa Arab sih? Karena kemauan kita. Jadi kita hendaknya tingkatkan semangat kita, motivasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan memperdalam bahasa Arab. Demikian Ustaz Yasir. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hartanto, jazakallahu khairan, dan teman-teman sahabat Al-Quran sekalian yang telah hadir, yang ikut menyimak bersama kita.
kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan yang akan datang bersama kami Komunitas Al-Quran dengan tema yang berbeda dan insya Allah lebih menarik lagi temanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.